selamat siang teman-teman. Hai. Menurut Kalian eksternal itu tuh gimana sih? Eksternal menurut kita. Apa kok? Menurut gua keluarga iya. Sahabat iya. Temen juga iya. Iya. Kayaknya semuanya dari eksternal itu. Cinta? Enggak. Enggak. Enggak Pacar juga. ya? Pacar bukan Enggak juga. Apa dong? Enggak tahu. Udah, Oh, udah. mungkin cuma itu aja. Balon. Balon apa aja? Nyesel nggak sih? Bakal calon. Oh. Nyesel nggak sih kalian itu Masuk eksternal. gabung di eksternal, khususnya kalian ini kan di KMA kan, kalau kamu kan staff kan. Nah, cerita dong, maksudnya nyesel apa enggak gitu setelah kalian udah masuk di KMA atau kunjungan, staff kunjungan gitu. Menurut aku sih nggak pernah nyesel. Masuk eksternal tuh nggak pernah nyesel. Aku udah 3 tahun di eksternal, udah selain jadi staff juga aku pernah jadi korbit juga, pernah di korbit KMA, dan itu benar-benar eksternal tuh kayaknya patut diapresiasi deh aku ya. Iya. Bener banget. Patut diapresiasi. Pokoknya the best banget lah eksternal itu, nggak pernah namanya bosen di eksternal. Kalau buat aku tuh 2 tahun di KMA itu sebenarnya nggak pernah ada kesedihan sih, nggak pernah ada dukanya. Mungkin ya emang karena tahun ini aja kuku jadi korbit LO yang nggak sedikit juga sih membuat permasalahan, tapi overall seneng punya teman-teman dari KMA yang awalnya emang benar-benar nggak kenal, terus datang kumpul datang makrab jadi kenal, sampai akhirnya setiap pergi kemana-mana selalu ikut, setiap kemana-mana selalu rame gitu loh. Jadi ini, dan untuk itu aku nggak pernah ngerasa kesepian walaupun aku tuh di Jogja tuh sendiri. Udah jadi kayak keluarga kedua Iya. banget buat kita gitu Mbak Yud. Kalau ini nih deh, tadi kan udah ceritain tentang kalian. Kalau untuk pesan atau saran gitu untuk yang kepengurusan selanjutnya, tahun depan. kita udah mau lengser nih. Udah tua 2 Udah tahun, terakhir 3 kali tahun. ya, bener banget. Apa ya pesannya? Pesan. Pesannya buat tahun depan tuh ya mungkin apa ya aku ya, mungkin banyak orang ya yang bilang eksternal tuh eksklusif. Banyak banget mungkin, tapi nggak tahu ya itu bener apa enggak. Menurut kita yang ada di eksternal tuh mungkin eksternal tuh nggak eksklusif, tapi eksternal tuh lebih ke kekeluargaan, lebih erat banget pertemanannya. Jadi kita mungkin dianggap sama orang lain, proker lain itu kita eksklusif karena mereka nggak pernah ngerasain nggak pernah ngerasain kayak yang dirasain sama eksternal. Jadi menurut pesan buat kalian tuh apa aku mungkin nggak usah anggap kalian itu ya gimana ya, jadi kalian jadi jati diri kalian aja sendiri sih, nggak usah ikutin kata-kata orang. Jadi tuh justru kalau kita keluarga kayak gini, kita jadi kayak keluarga gini tuh justru bisa jadi bahan contoh yang baik buat proker-proker lain. Mungkin harusnya mereka sih, kalau misalnya mereka mikirnya kalau kita lebih ke keluarga, mungkin mereka harusnya lebih ngikutin ke kita, bukan ngikutin kita ya, lebih ngadopsi kekeluargaan dari kita. Oh, nggak ada salahnya juga kan kalau erat itu bukan berarti kita eksklusif. Dan satu Erat itu bukan hewan pengerat. Ya. Jangan, kalau menurut aku sendiri sih erat itu lupa kan udah nggak jadi gimana Udah YouTube bilang aja. Erat itu baik, saling melengkapi satu sama lain, Erat itu saling dukung. Saling membantu juga. Jadi kalau kamu nempelin bata buat tembok itu erat, itu nggak bakal roboh. Dan erat itu sebagai sarana untuk orang-orang itu makin bisa mengenal, dan selain jadi sarana tuh dia juga bisa jadi dampak gitu loh. Jadi dampak dari kedekatan itu tuh ya erat itu sendiri. Jadi janganlah anggap erat itu malah sebagai penghalang dan penghancur, padahal erat itu sendiri ada, itu tuh buat bikin orang itu makin bisa mengenal orang dan saling menghargai. Dan harusnya
orang yang erat itu pasti bisa menghargai, dan kita yang erat ini harus bisa lebih menghargai teman-teman kita yang mungkin menganggap kita eksklusif, padahal kita di sini memegang prinsip erat, bukan eksklusif. Erat itu nggak ada efek sampingnya. Ya, betul. Yang ada efek sampingnya itu whistle blowing. Ya pokoknya eksternal, harapan kedepannya ya tetap jadi diri kalian sendiri. Setuju. Jadi diri kalian sendiri, dan walaupun omongan orang itu jelek tentang kita harus tetap sama pendirian kita yang dari awal. Emang dari awal tahun kita masuk ya, udah 3 tahun mbak, tetap kayak gini, yang selalu dibilangin eksklusif, ya nggak apa-apa lah, nggak usah pikirin omongan orang, jadi diri sendiri. Jangan mau diterpa sama yang lain, karena kita kokoh, kita nggak bakal mungkin diterpa oleh segala macam musibah yang dari luar, omongan luar tuh kita nggak mungkin, dan kita pasti bakal kuat, dan kalian harus kuat. Dan mungkin bagi yang mau keluar dari eksternal mungkin perlu dipikirin lagi, karena ya ini menurut aku gitu, aku sendiri dan Kuku juga sama Mbak Yuta sama Enjar juga, eksternal tuh emang tempat yang nyaman buat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Belajar sabar, ya, belajar sabar, belajar menghargai, belajar gimana harusnya kita mengendalikan emosi kita juga. Jadi emang eksternal tuh the best banget, dan kalian harus mikirin ke depannya gimana ngebuat eksternal itu emang harus dipatutin jempol buat mereka yang bilang kita itu eksklusif. Kalian harus jadi diri kalian sendiri aja deh, pokoknya kayak gitu aja. Kita keluarga. Ya, kita bukan eksklusif sebenarnya, tapi kita lebih keluarga dan erat banget. Dah? Ya. Dah? Dadah Silvi, Dadah. Visnu, Tukul. Semangat. Kita titip eksternal Titip ya. eksternal buat kalian. Kalau kalian butuh apa, mungkin mau konsul atau tanya, nggak usah sungkan. Kalau ketemu juga nyapa-nyapa nggak apa-apa. Mau cerita-cerita tentang yang lain juga nggak apa-apa. Boleh banget kok. Videonya mau diputar Iya. ntar buat anggota baru juga nggak Iya apa-apa. nggak apa-apa. Kita pokoknya kalian harus semangat. Love you banget. Love you. Dadah. Dadah.